Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu upaya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang pengalaman dari budaya positif. Ini adalah salah satu program dari Balai Besar Guru Penggerak. Jadi nanti hasilnya kita akan tautkan di bukti karya PSF. Baik Bapak dan Ibu, apa itu budaya positif? Kita coba. Nah, konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan jelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah abis dengan di Nubulinda ya restitusi kamari. Kita bahas apa itu restitusi. Perubahan paradigma positif. Bapak dan Ibu, seperti Bapak dan Ibu tahu bahwasanya sekarang kita berada di kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu bukan berarti merdeka yang semerdeka-merdekanya, tetapi merdeka yang tetap dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Karena kita hidup tentunya tidak bisa hidup sendiri, kita tetap hidup bersosial dengan orang lain. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu tentunya sudah sering mendengar berdiferensiasi. Kira-kira apa itu berdiferensiasi? Ayo kantos meren. Berdiferensiasi. Beda-beda. Beda-beda. Berdasarkan gagal tingkatan. Hampir mendekati laras apa? Nyata berdiferensiasi itu kan berbedanya. Jadi kita memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Kebutuhan murid itu kan berbeda-beda. Aya orang kali teh aya anu ada visual, aya auditori, aya anu jadi teh Bapak Ibu kinestetik anu pergerakannya, motorik. Kalau yang visual barangkali itu sok resep melong ningali gitu ya. Pami anu auditori mah seperti ngadangukeun, pami anu kinestetik mah seperti naon? Sedang cicing di bangkuan teh lincah. Can ge urang teh nu mege dugi ka kelas tos Bu, izin ka jama mah kinestetik teuing gitu nya. Dilatih langsung. Nah, berdiferensiasi ini untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang bervariasi karena setiap siswa itu unik Bapak Ibu ya. Tidak ada istilah berbeda atau kita bisa membeda-bedakan dengan yang lainnya karena memang setiap siswa itu unik, memiliki karakteristik tersendiri. Nah, ini berdiferensiasi ini sehingga nanti peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang digadang-gadangkan kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila ada 6 seperti sudah Bapak Ibu ketahui. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keenam berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada lagunya jadi yang pas kulitator P5 masih ingat? Kumaha? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gitu kan ya? Halo Bandung. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi inti, kita ada permainan cobalah buka. Cobalah buka. Nyuhunkeun 2 jalmi ti ibu sareng bapak. Bu Sahida. Ayo Bu Sahida. Bu Sahida.
sareng oke Bu Saidah sareng bapana Abah. Bu saya Abah ayo Pak. Tapi masih terang, masih terang. Ayo Bang, kabayan dulu Bang. Ayo Bang, kabayan dulu. Nah, Mana dulu ada dibuka? oke, permainan cobalah buka. Jadi nanti satu orang mengepalkan tangan. Jadi di kepalan tangan itu dianggap sebagai benda yang berharga atau apapun yang berharga. Kurang simpen, kurang rahasiakan untuk diri kita. Nah, nanti misal Bu Saidah mengepalkan tangan. Itu yang ada di kepala tangan Bu Saidah itu hal yang paling berharga, hal yang paling berarti. Nah, nanti Abah mencoba untuk bisa mencoba untuk membujuk Bu Saidah untuk membuka tangannya. Boleh Abah tuh boleh merayu, boleh menggoda, boleh ngabentak, boleh menghardik. Pokoknya mah diusahakan supaya Bu Saidah teh, apakah Bu Saidah akan mempertahankan apa yang berharga itu, apakah akan nanti memberikan ke Abah. Tergantung Abah kumaha engke untuk membujuknya. Tiasa Abah bisa tiasa ngabentak, tiasa merayu tiasa menggoda tiasa. Siap ya? Apa sih? Bu Saidah kepalkan dulu tangannya, yang tidak boleh satu aja. Nanti berkomunikasi dengan Abah. Abah, silahkan Abah gunakan segala cara halal. segala cara halal untuk membujuk Bu Syahidah agar membuka kepala tangannya dan memberitahukan apa itu yang ada di kepala tangannya. Abah. Status kita adalah teman. TTM. Hati-hati tentunya. Bu Say. Iya Pak. Saya melihat di kepala tangan ibu saya ada sesuatu yang dipegang saya. Kalau boleh, bisa nggak itu dikasih ke saya? Mohon maaf, belum bisa Pak, nggak bisa Pak. Harus dong. Coba saya ingin tahu, Maaf, ingin nggak bisa, lihat, Pak. ingin mencoba memegangnya. Ini benar-benar hal yang sesuatu yang berharga sekali Pak. Kalau nggak bisa dengan cara halus, saya bisa melakukan dengan cara paksa, bahkan dengan cara kekerasan. Maaf Pak, ayo siap Pak. Iya, tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Bu Saidah dan para. Sekarang gantian. Abah yang mengepalkan tangan, Bu Saidah yang membujuk. Boleh. Siap lagi Pak. Ayo Bu, stop. Saya satu siunun tuh. Abah kepalkan dulu tangan Abah. Ayo Bu Say. Wah, Pak Rahmat Abah. Iya, Ada apa Ustaz. itu di genggaman tangan Pak Rahmat? Ini sesuatu yang nilainya lumayan lah. Bolehkah saya Baik. tahu dan itu boleh dibuka? Oh, apa yang nggak boleh lah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya Bu Syahidah harus bisa membuka sendiri kepala tangan saya. Siap Pak, buka Pak. Tidak bisa. Belum bisa. Harus dilakukan dengan cara-cara tertentu baru bisa dibuka. Silakan Pak, tenang Pak. Boleh dengan doa-doa, mantra-mantra dan sebagainya. Marah buka. Ya, terima kasih kepada Bu Syahidah dan Pak Rahmat. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dari permainan barusan, dari misalnya yang kasus yang pertama ya, yang Bu Syahidah sama Pak Rahmat, Bu Syahidah yang mengepalkan tangan. Kira-kira siapa yang memegang kontrol? Apakah Bu Syahidah apa Abah? Bu Syahidah. Bu Syahidah mempertahankan tangannya ya, terus menerus. Wah, apa teh di cara kekerasan bisa Bu Syahidah tidak menyerah. Nah, ketika kasus yang kedua, Abah yang mengepalkan tangan, Bu Syahidah yang mencoba membujuk. Siapakah yang memegang kendali atau kontrolnya? Bu Syahidah.
Dominan. Ya, dominan Ibu Sahidah. Ya, walaupun Abah juga mempertahankan, Ya. mempertahankan apa yang berharga buat Abah untuk tidak dibagi dengan, tapi sedikit lagi bisa dibuka. Kalau dengan paksaan sedikit saja. Nah, Bapak dan Ibu, jadi disiplin positif ini berkaitan dengan teori kontrol. Teori kontrol kita terhadap sesuatu, terhadap diri sendiri juga. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi kita tentang teori kontrol ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita selalu berpendapat iya mah guru teh pasti bisa kita itu untuk menyuruh murid untuk mengontrol murid. Itu adalah berupa ilusi guru mengontrol murid. Adapun ketika murid itu misalnya menuruti apa yang kita katakan, itu semata-mata karena murid membuka dirinya, mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak dan Ibu. Untuk dikontrol oleh Bapak dan Ibu itu tentunya itu berdasarkan pertimbangan dia, berdasarkan kebutuhan dia pada saat itu. Jadi pada dasarnya ini hanyalah ilusi guru bisa mengontrol murid. Jadi pada dasarnya murid itu bisa mengontrol diri sendiri. Ketika murid menuruti apa yang Bapak Ibu perintahkan, berarti murid tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Masuk itu kadang kita ya mengkritik ke murid, maneh mah eukeur mah bodas, eukeur mah geulis, nah misalnya ya. Nah, dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal salah sama eta menguatkan karakter malah nanti mengembalikan murid ke identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya orang tuh sok masihan, pami murid berhasil jadinya sok masihan. Kalau mun tiasa ngasihan ieu ku ibu dipasihan permen gitu nya. Pami ieu ku ibu dipasihan naon. Nah, tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nantinya murid akan ketergantungan kira harapkeun deui. Kita tidak abdi kamari pusi ibu eta teh tiasa ngasihan dipasihan permen. Ayeuna mah henteu geuning abdi tiasa. Atawa nantinya akan pilih-pilih guru. Seperti ka guru eta, guru eta mah cenah sok masihan naon pami abdi tiasa teh. Ini juga tidak Bapak Ibu ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu juga ilusi karena sekecil apapun anak-anak kita, pastinya walaupun anak kita yang berumur 3 tahun, 2 tahun, mereka juga sebenarnya tidak bisa dipaksa. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu ilusi Bapak dan Ibu. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Setuju Bapak Ibu ya? Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maksakeun gitunya supaya sami jeung urang. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Aya lagu geuninnya anu istri mana? Ingin dimengerti orang tadi. Aya ya. Karena wanita boleh nanya. Karena wanita Ini eta. Itu teh adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Padahal kita berusaha harusnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Geus pokona mah si eta mah tukang maaf, tukang ieu pokona mah salah kan ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Seburuk-buruknya pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak ya Abang ya? Tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak juga. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa seenaknya miwara kabatur,
Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus dirayu-rayu tadi teh ku abah terus dikumaha. Itu beunang wae dipaksa. Nah, harusnya itu harus ada kolaborasi. Kenapa? Tadi abah sudah mencoba kolaborasinya. Sok buka cek abah teh dikumahakeun ku abahnya dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah sakitunya. Piraku eleh ku budak. Orang sakitu kan ya? Ya. Piraku eleh ku eta. Harusnya mah model berpikir menang. Jadi anak menang, kita juga menang. Jadi sehat sadayana. Itu Bapak Ibu tentang paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplina itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi tadi diiming-imingi ku imbalan. Di sana kalau kamu datang ke sini dengan pakaian rapi, ibu akan memberikan permen misalnya. Atau napi sieun aya Pak Adi engke teh. Jadi buru-buru acuk teh dikajerokeun. Nah, itu bukan disiplin positifnya. Itu mah disiplin anu kapaksa teh. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan motivasi dari luar. Dalam perubahan perilaku tentunya ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, naon sih nilai-nilai kebajikan universal? Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sifat-sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi individu teh hoyong nilai eta teh. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Misalnya nilai kebajikan universal teh tanggung jawab. Tanggung jawab itu universal ya. Itu adalah nilai kebajikan universal yang harus ada di setiap peserta didik. Kemudian disiplin juga sama. Itu adalah nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai kebajikan yang universal yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia dikenal dengan berarti profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap peserta didik di negara kita. Profil pelajar Pancasila seperti tadi ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. So, Bapak Ibu sambil ngeliat ya. Nah, ini nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di kita ada profil pelajar Pancasila. Kita lanjut, Bapak Ibu. Sedapnya dia deret ya. Motivasi perilaku manusia. Jadi ketika manusia itu berperilaku, setidaknya ada 3 motivasi yang mendasarinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang pertama ketika mereka berperilaku. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini untuk menghargai ketidaknyamanan, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, ini adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Dongkap ke sekolah enjing-enjing. Abi mah itu ke sekolah enjing-enjing teh da sieun dihukum. Nah, itu motivasi pertama, sieun dihukum.
Misalnya di seorang teh mah abdi mah berangkat enjing ka sakola teh da engke teh di sakola teh bakal pang enjing-enjingna ka sakola teh bakal dipasihan coklat misalnya ya. Itu adalah motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Atau engke teh abdi teh pasti bakal dipuji da ku Pak Adi lamun abdi enjing keneh. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling bagus yang ketiga motivasinya itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, emang doka pagi-pagi teh ke sekolah teh barangkali teh misalnya untuk menghargai diri sendiri. Jadi ada 3 motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri. Dan ini pasti dialami oleh Bapak dan Ibu ya. Ketika Bapak dan Ibu naon lah, tidak hanya dalam pekerjaan pasti ada motivasi ini. Abdi teh ieu teh ngiring kadinya teh terawas orang teh ngiring mah abdi teh bisi di seselan bisi naon dan kadang gitu ya terawas tapi dibully. Nah itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau napi lamun ngiring kadinya engke teh kengeng keresek kengeng keresek anu eusina teh itu mah berarti mendapatkan naon imbalan atau penghargaan. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, dalam sekolah kita mengenal adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Itu kategori hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi biasa dibentak-bentak. Kemudian tidak terencana dan tiba-tiba tidak ada dalam aturannya. Jadi tiba-tiba maneh ka dieu atributnya salah. So push up 15 kali. Nah, dengan tiba-tiba itu hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Jadi murid itu serangan lamun abdi ka dieu teu kieu teh pasti hukuman teh eta. Itu disebut konsekuensi. Kalau hukuman murid tidak tahu kalau melakukan itu mereka akan seperti apa. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Atas nanti lamun teu aya guru eta mah murid teh wih perilakuna teh kana menyimpang. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid di sini diajak untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi, kunaon sih jeung sapertos kitu jeung telat, cing solusina kumaha pami supados teu telat deui. Jadi barangkali anu masihkeun solusina, bukan kita yang mencari solusi. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena sudah ada aturannya. Lamun teu kieu aturanna pasti kitu. Itu sesuai peraturan. Membuat anak sakit hati. Kalau hukuman, sakit fisik untuk jangka waktu lama. Alhamdulillah. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek untuk konsekuensi. Hukuman lebih ke paksaan, konsekuensi untuk stimulus tanggapan. Kita lanjut Pak Ibu ya, yang biasa dibaca nanti. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, coba Bapak dan Ibu orang teteguhan sakedar. Konsekuensi atau hukuman, kira-kira nih mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa hukuman? Berkaitan dengan fisik, menyakiti, menyangkelkan ya. Membuat Guru bahasa Indonesia beda punten ya. Punten tidak baik sih ya. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena fisik cek apa oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi hukuman
konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Karena tadi tidak semua penghargaan atau penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, hukum itu kan tujuan nama supaya itu ngabujuknya sami kan, memberikan sesuatu. Oke, berarti sami tujuan nama kadinya, cuman benten redaksi ya, tapi sama-sama itu kurang efektif. Nah, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Hukuman dan penghargaan. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Siurnya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Tapi penghargaan dan sifat iri. Jadi tadi pasihan tapi mah jadi sisirikan anu sanesnya. Mohon beli kue ya. Mau lebat kasih ibu etama dan ibu etama pilih kasih kamu pintar wae masih hana teh gitu ya. Kemudian sistem ranking Bapak Ibu. Sistem ranking juga itu merampas hak menghargai diri sendiri. Kan ayeuna mah pas di ranking ya. Jadi anak-anak itu nomor 1 di hati Bapak Ibu. Semua. Di hati semua. Jadi memang untuk kurikulum sekarang tidak ada sistem ranking karena ranking itu memang kalau untuk yang ranking 1, 2, 3 itu kebanggaan tersendiri mungkin ya. Tapi untuk yang ranking ke bawah kan perasaannya benten deui ya. Isin gitu abdi mau menikah kalebet kan eta oke menyakitkan sekali. Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus responnya murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, Ibu ya, Bapak Ibu ya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan hanya. Dina konsekuensi murid teh cenah akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa ya? Karena tos kabayang lamun teu kieu pasti kate bakal kitu. Hukuman teh lamun abdi teu kieu pasti bakal seperti itu. Jadi tidak merenungi kesalahan yang sebenar-benarnya. Jadi hanya berpikir nanti lamun abdi kieu pasti bakal seperti kitu. Itu konsekuensi. Beda dengan restitusi. Restitusi itu murid belajar untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang kita inginkan itu murid itu menghargai diri sendiri, atun teker batur ge untuk dirinya sendiri. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi murid itu memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu ya, semangat memperbaiki kesalahan, bukan mengulangi kesalahan yang sama. Hukuman, contohnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman malah hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu hukuman yang Bapak Ibu ya. Guru marah dan murid takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Atau kita maka istirahat lelah sekedar dikerjakan PR-nya. Itu konsekuensi, tapi itu berarti harus kesepakatan terlebih dahulu di kelas. Nah ini nanti kita bahas harus ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang
lain. Itu restitusi yang sekarang lagi digadang-gadangkan Bapak Ibu, restitusi. Atau pas Bu Linda nyerat restitusi, wah gaya bertindak atas kadinya hancanan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis, fisiologis, dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Bapak dan Ibu juga pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Tidak hanya murid, Bapak Ibu juga pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Dan apabila ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, itulah terjadinya pelanggaran tata tertib. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Tegaduh makanan, tetiasa emam. Berarti orang tersebut akan berpikir, kumaha ya supaya orang tiasa emam. Dan itu ya. Jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang tidak baik. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu peryogi, rasa sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, atas nampirakunya disayangi dan diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan. Misalnya orang teh obat ke ruang guru, terus orang teh dicuekin, kaos teh. Nah, itu teh salah satu kebutuhan dasar kita untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Orang kali ge sami. Kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Mah diasingkeun. Lamun kita mah aya saha jadinya? Maila. Oh iya. Maila ya. Maila ya kelas 7 yang diasingkan. Jadi ada kebutuhan dasar yang mataknya dia teh pendiam. Mungkin karena itu salah satunya kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasarnya. Penguasaan itu berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, itu kebutuhan Ibu ya, bebas ya, kita butuh bebas. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi tidak dikontrol oleh orang lain, mengontrol diri sendiri. Kesenangan, kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Dan lajan ayeuna orang terus ibu-ibu, bapak-bapak oke, kita perlu bersenang-senang, kan perlu bermain, sok laguan Bapak Ibu di diri, sok tiktokan. Itu kan salah satu pemenuhan untuk kebutuhan dasar kesenangan. Apa sampai begitu mah meureun orang teh tidak ceria-cerianya. Maksud wah pokona mah bageun wae. Ya, kan kamari Bapak Ibu ya touring gitunya amangan ka Bapak, itu juga salah satu pemenuhan untuk kesenangan. Bapak oke nya sering Pak ya camping ya Pak. Pemenuhan untuk kesenangan. Karena itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka akan individu tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Jalannya ada yang positif, ada yang negatif. Seperti halnya murid-murid kita, nah si budak eta teh di kelas teh bangor. Misalnya alamnya kayaknya alam teh tara sakola wae, pasti dia ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa itu kasih sayang mana? Kalau kasih sayangnya terpenuhi di rumah, mungkin dia akan tidak seperti itu. 5 posisi kontrol guru. Hadapi Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Penghukum ini biasanya guru itu berkata keras, berkata kasar. Kamu ya, berarti tipe polotot. Nah, itu adalah posisi kontrol penghukum. So kalau teu kieu awas we. Nah, itu ya, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah ya, sok atuh kerjakeun, ke ibu disalahkeun geura. Ibu baru jadi merasa bersalah. Sok atuh kerjakeun, ibu teh meni kecewa ada dengan kelakuan kamu seperti ini, ibu kecewa enggak pisan. Bukan pisan-pisan. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Nah, sebagai teman
hayu atuh, ayo kerjakeun, misalnya patron gitu nya. Hayu atuh kerjakeun, posisi teman apa ya? Hayu atuh kerjakeun. Oh, berang boleh gitu. Enggak langsung patron. Jadi posisi teman jadi memahami posisi mereka gitu ya. Kemudian pemantau, kalau pemantau mah ini berdasarkan konsekuensi tadi. Salah si ieu mah kieu berarti hukumanna kumaha. Itu pemantau ya. Misalnya Pak, ya budak ieu geus 3 kali teu hadir wae berarti hukumanna teh tos lamun tos 3 kali mah bakal kieu-kieu. Itu pemantau. Kalau manajer ini adalah segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Jadi nanti guru mengajak murid untuk berdiskusi, mencari kebutuhan dasar naon sih anu tidak terpenuhi ku murid eta, kita carikan solusinya. Solusinya bukan berasal dari kita, tapi berasal dari murid itu sendiri. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu lari keliling lapangan 3 putaran misalnya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Babaturan kumaha. Pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu, ya Allah. Nah, itu rasa bersalahnya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu manajer. Jadi ada 5 Bapak Ibu ya. Ada penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Ini contoh penerapannya. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ibu capek, soalnya itunya. Nah, itu mah pembuat rasa bersalah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, ini 5 posisi kontrolnya ya. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi sudah Bapak Ibu, kita lewat saja. Ini videonya kita mulai swantenannya. Oh iya itu. Ayo Pak. Oh iya, sekedap. Bluetoothnya Pak. Ya well ya. Soalnya. Oh iya mas video atau Sanes disewa kata buat coklat-coklat. Ibu kecewa sama kamu. Kamu kecewa. Iya Pak, plus ini. Chelsea. Oh iya. Bluetooth itu kan namanya Chelsea. Kalau aku mau Kecewa. Kecewa sama kamu. Daripada kecewa. Itu cowok. Hai. Aku ke ibu aja nih. Jijai. Ayo. Mulai ya. Tekau pada diberin kita langsung. Ada dia punya selera motor itu. Ada nggak ya? Ya. Awal 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini posisi penghukum ya. 30 Asli kamu. Hai, jadi Belinda. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus lawan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, ke
Nah ini posisi pembuku Bapak Ibu ya, Posisi seperti pembuku itu. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Ini Naren. pembuat rasa bersalahnya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kopi Sambil menangis, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa Oh, tidak akan kuat. Kita lanjut ke yang terakhir Bapak Ibu ya, yang restitusi. Meyakininya. apakah Naren bersedih? Keyakinan sekolah yang mana? Nah, saya dah ya. Naren! Silakan. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. nah Bapak Ibu ya, terlihat perbedaannya ya antara posisi kontrol di rumah sebelah. Ada contoh yang gurunya kesiangan. Banyak Pak. Jujur aku padamu. Ya, kita lanjutkan dulu Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira dari yang tadi Bapak dan Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mana? Penghukum, pemantau, atau pembuat rasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Restitusi. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya. Pemantau. Selanjutnya, nah keyakinan kelas. Sekarang Bapak Ibu masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan diatur, keyakinan mah kumaha Ustaz? Muncul dari diri sendiri dan semua. Muncul dari diri sendiri dan semua. Bapak dan Ibu
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, Tapi pada cerita lain. Boleh, suka panjang. Aku nggak suka. Mulai nabi pakai helm. Bu saya hari helm. Nah gitu. iya. Bu saya hari Usai. helm. Abi bahkan udah deket gini helm lah kan pakai motor gitu. Nah, usai jangan di helm. Kenapa? Memang perlu karena satu safety dan pengalaman itu sebarangkali lagu gitu. Oh, berarti teman Jadi benar-benar memang perlu keyakinan bahwa kita harus safety ketika berkendaraan. Jadi pakai helm. Jadi pakai helm walaupun dekat gitu ya. Jadi sepeda we urang teh bade ka kota, ka karek kalau mau helm gitu ya. Bade angkas ka pada larang memang yang mau helm eta mah berarti sia ditilang modelnya sanes demi keselamatan. Bukan keyakinan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, kapungkur namanya? Menjaga jarak 1,5 meter supaya ada kesehatan, oke ya? Untuk kesehatan. Yang pertama untuk keselamatan keyakinannya, yang kedua untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Naonnya tanya Bapak Ibu ya, tanggung jawab ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi peraturan mah biasanya kalau peraturan mah sok kayak konsekuensi gininya. Kalau keyakinan mah itu adalah berasal dari diri sendiri. Jadi memang melakukan itu teh karena keyakinan diri sendiri. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu nanti di kelas, nanti kelas awal semester kelas 9, kelas 7, 8 wali kelas diharapkan nanti membuat keyakinan kelas. Kan aya nama geninya aya jadwal piket, aya nama tetap seperti itu ya. Nah, nanti coba membuat keyakinan kelas. Seperti kumaha sih keyakinan kelas teh? Tidak berjalan di 9A sudah dari awal tidak Nah, berjalan. berarti kurang pemantauan. Iya, ya. mungkin seperti itu. Ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataannya harus positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Sarang muridna. Menurut Bapak dan Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kita dua-duanya diserahkan kesepakatan kelas, tetapi kira-kira mana yang keyakinan kelas, yang hijau atau yang putih? Putih. Ini Yang putih, yang hijau. banyak gambar. Yang putih. Yang banyak gambar. Keyakinan kelas. Keyakinan Oh, kelas. keyakinan kelas. Sebelah. Yang putih? Putih. Setuju yang putih? Iya. Iya, betul. Keyakinan kelas yang putih. Kami guru dan murid harus saling menyayangi. Universal ya? Iya. Universal. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Benten tilu itu menjaga kebersihan sekolah. Berarti menjaga kebersihan sekolah berarti masuk ke nanti lagi ada tentang menjaga kebersihan sekolah ke disiplin Bapak Ibu bisa ya, atau saling menyayangi di lingkungan biasa. Selanjutnya Bapak dan Ibu, membuat keyakinan kelas ada dua cara, menggunakan tabel T dan tabel Y. Tabel Y itu nanti siswa diminta untuk apa yang terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kayak ngadang gitu misalnya ya. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah atau memberikan salam hormat. Terlihat berempati. Nanti ini dibagikan ke orang kali mana anu sesuai dengan keyakinan mereka, mana yang tidak. Selanjutnya ada tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Menyapa teman, tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ya tiasa nggak mau dua tabel ini. Cuman yang kantos kuapi dipraktekkan mah ya kamu orang kali. Guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, guru tugasnya bukan. Jadi di pasihan kertas nanti murid akan menuliskan guru tugasnya apa menurut murid. Kemudian murid tugasnya apa menurut murid juga. Guru tugasnya bukan apa menurut murid. Guru tugasnya bukan apa juga. Ini murid sadaya kalau bertanya. Coba Bapak dan Ibu
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya naon? Tanggung jawab, disiplin, atau keselamatan? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Selamat. Keselamatan, peduli ya. Biasa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Peduli, kesehatan ya biasa, ditenggelam memuaskan sehat. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Keselamatan biasa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kita cek and recheck. Nah, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, betul ya, kesehatan, bergantian atau giliran, menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di keras, keselamatan dan keamanan. Nah, ini penerapan keyakinan kelas kepada ibu. Jadi paling itu ada 4 tadi kan? Guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Nanti murid diberikan kertas post-it untuk menuliskan, menempel. Guru tugasnya naon sih cek baru dapat, cek pernah ya? Dibacanya guru tugasnya bukan selalu marah-marah tidak jelas kepada murid. Ada ya? Sekarang gitu. Guru tugasnya bukan tidak main HP di kelas. Nah, ini muridnya berani. Guru tugasnya bukan tidak terlambat datang ke kelas. Ada yang gitu teh. Memang gitu ya. Pasti gitu ya. Selanjutnya, nah ini ditempel pada ibu ke apa yang diisi oleh murid ditempel. Kemudian setelah itu kita bantu murid untuk menyimpulkan, membuat suatu keyakinan kelas dari apa-apa ide-ide mereka yang sudah diutarakan di kertas tersebut. Nah ini sudah ditempel. Bantu bersama guru untuk menentukan keyakinan kelasnya. Kita sebenarnya tempelan ide-ide murid, Bapak Ibu ya. Kita bantu di sini menjadi sekitar 5 poin. 5 poin berdasarkan kebajikan universal yang tadi. Ya sedikit tuh di setel. Bapak Ibu boleh subscribe. Siap. Subscribe. Cari aja namanya di Unipah. Nah, terus terima kasih Tuh, namanya naon? Hanifah Munfarizah nama YouTube. Udah dari dulu ya, sebaiknya. Gua dikirimkan ke Sok atuh. Kalau bisa. Bapak dan Ibu, nanti ada kuis sebentar, nanti saja ya. Kita ke terakhir segitiga restitusi yang tadi. Restitusi itu kan untuk menciptakan kondisi di mana murid itu bisa menjalankan atau bisa mengungkapkan apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dan bersama guru untuk mencarikan solusinya. Jadi segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahap segitiga restitusi ada 3 Bapak dan Ibu: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas.
kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, baik yang salah ataupun yang tidak. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal atau intrinsik. Menstabilkan identitas, pertama sana biasanya kia, berbuat salah itu wajar. Jika barangkali berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Saya teh bu, itu tidak mengerjakan tugas itu karena semalaman saya sampai jam 12 malam scroll TikTok. Oh, ternyata kalau ibu juga kalau tidur selarut itu pasti akan ngantuk, misalnya seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya misalnya ayam paseanan tetapi kegugulingan gitu ya. Tidak melakukan hal yang lebih buruk. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Seperti tadi anu narente anu terakhir nih kan ditalaskan solusi kumaha hanya seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah tentang segitiga restitusi. Sekedik Selamat siang Lati, siang Bu. Sudah lama ya kita ada ketemu. Kira-kira kenapa kamu dipanggil ke sini? Saya kesel dulu, kesel banget. Kesel Bu, saya kesel banget. Masa saya dikatain tukang malu Bu? Ya saya marah lah, saya gak dikatain mati di depan kelas dan teman-teman. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ibu juga akan marah apabila ada yang menuduh ibu seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Saya langsung mati-mati ke Bu, kesel banget. Saya bentak aja dia di depan teman-teman lain biar merasa. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Nah kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan apakah diterima samilah. Ya mantos orang langkung wae da atus cekap sakitu janten mung logika segitiga restitusi. Janten Bapak dan Ibu di segitiga restitusi itu diharapkan kita nanti bisa menanyakan kepada siswa solusi dari masalah yang akan mereka kerjakan. Jadi solusinya sanes ti urang tetapi dari anak-anak. Nah, cekap Bapak dan Ibu. Nah, sampai itu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Itu adalah penyebaran dari pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Risti Repana dari kelas 8C. Setelah mengikuti pembuatan keyakinan kelas, saya merasa senang karena dapat mencurahkan keinginan saya tentang suasana kelas yang nyaman dan tertib. Dengan adanya keyakinan kelas, saya yakin kelas saya akan menjadi kelas terbaik karena semua siswa membuat bersama keyakinan kelas kami di kelas 8C.
Saya merasa senang kesalahan yang saya buat bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Saya bisa memperbaiki dan memikirkan sendiri solusi dari kesalahan yang saya buat. Saya merasa lebih tenang dan termotivasi untuk selalu bertanggung jawab dan menaati keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama, tanpa paksaan, benar-benar atas keinginan saya untuk menghargai diri saya sendiri dan tentunya orang lain juga. Dialog seperti ini sebaiknya dilakukan untuk semua permasalahan di sekolah. Dengan dialog ini, saya menyadari pentingnya menghargai diri dan orang lain, sehingga saya bisa kembali ke lingkungan kelas dengan rasa tanggung jawab. Refleksi dan rencana perbaikan implementasi modul 1.4 budaya positif. Hal baik yang didapatkan pada saat penerapan budaya positif di dalam kelas maupun lingkungan sekolah, murid lebih aktif dalam pembelajaran dan berani untuk berpendapat serta bertingkah laku sesuai keyakinan kelas yang mereka buat. Selain itu, dalam menghadapi permasalahan, penerapan segitiga restitusi membantu dalam memahami kebutuhan murid, menggunakan karakter mereka tentang nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Hal apa yang dipelajari? Untuk dapat menerapkan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, terlebih dahulu kita memahami kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sebagai manajer. Guru dan kelas merupakan awal untuk dapat menerapkan budaya positif sekolah. Perbaikan implementasi. Yang pertama, berkomitmen dalam menerapkan budaya positif karena hal ini tidak instan dan perlu pembiasaan. Yang kedua, pembiasaan positif harus terus berkelanjutan hingga menjadi budaya positif sekolah. Ketiga, kolaborasi bersama antara warga sekolah diperlukan untuk dapat mewujudkan sekolah yang menerapkan disiplin positif.